Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita akan melanjutkan kisah Yusuf 7. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Kita akan berdoa doa Bapa kami bersama adik kita Hana. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan yang secukupnya dan juga ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik Hana. Nah, sekarang kita akan kuis dulu. 1. Apakah usul Yusuf tentang Firaun mengangkat seorang yang bijaksana diterima oleh Firaun? Iya, betul. Diterima. Kedua, lalu siapa yang diangkat oleh Firaun untuk menjadi pemimpin negeri itu? Yes, Yusuf yang dipilih. 3. Mengapa Yusuf yang dipilih? Karena Firaun melihat Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, berakal budi dan bijaksana. 4. Siapa nama 2 anak Yusuf? Betul, Manasye dan Efraim. Terakhir, 5. Apakah kelaparan itu hanya melanda bangsa Mesir saja? Tidak. Kelaparan itu melanda di seluruh bumi saat itu. Sekarang adik-adik kelas besar boleh membuka Kejadian 42 ayat 1 sampai 38. Kita lanjutkan ceritanya ya. Kelaparan hebat melanda bumi. Demikian juga di keluarga Pak Yakub di Kanaan. Setelah Pak Yakub mengetahui ada gandum di Mesir, ia menyuruh anak-anaknya pergi membeli gandum di Mesir. Pergilah 10 orang saudara Yusuf ke Mesir untuk membeli gandum. Tetapi Pak Yakub tidak membolehkan Benyamin, adik Yusuf, ikut pergi karena dia takut anaknya ini mati juga seperti Yusuf. Ingat ya adik-adik, Pak Yakub mengira Yusuf mati diterkam binatang buas. Ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, mereka menyembah kepada Yusuf, tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah adik mereka, yaitu Yusuf. Yusuf tahu itu saudara-saudaranya, tetapi ia pura-pura tidak tahu. Ia bertanya kepada mereka, "Dari mana kamu?" Mereka menjawab, "Dari tanah Kanaan untuk beli bahan makanan." Teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya bahwa saudara-saudaranya akan menyembah kepada dia. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tapi mereka menjawab, "Tidak, Tuan. Kami hanya mau beli bahan makanan saja. Kami ini saudara satu ayah. Kami orang jujur. Kami bukan pengintai." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk mengintai negeri ini." Lalu mereka menjawab lagi, "Kami ini 12 orang bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu tidak ikut. Sekarang ada bersama dengan ayah kami di Kanaan, dan seorang lagi dari kami sudah tidak ada."
Kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, kamu ini pengintai. Kamu harus diuji. Kamu gak boleh pergi dari sini kalau saudaramu yang bungsu itu tidak datang ke sini. Suruhlah satu orang dari kalian untuk menjemput adikmu itu. Tetapi yang lain harus tinggal di sini. Jadi aku akan tahu apakah kamu jujur atau tidak. Kalau tidak, berarti kalian ini pengintai." Lalu mereka dimasukkan dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, "Begini saja, supaya kamu tetap hidup, karena aku itu takut akan Allah. Kalau kamu orang jujur, satu orang dari kalian tinggal di sini, yang lain pulang membawa gandum untuk seisi rumahmu. Tetapi adikmu yang bungsu itu harus dibawa kemari, supaya aku tahu kalau kalian bukan pengintai." Kemudian mereka berkata seorang dengan yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita Yusuf itu. Bukankah kita melihat bagaimana dulu dia memohon dengan sangat kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Oleh sebab itulah kita sekarang mendapat perlakuan yang sama." Lalu Ruben menjawab mereka, "Dulu aku sudah bilang kan, jangan berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kalian tidak mendengarkan perkataanku." Adik-adik, saat mereka bercakap-cakap, sebenarnya Yusuf mengerti perkataan mereka, tetapi mereka tidak tahu. Mereka pikir Yusuf tidak tahu bahasa mereka. Maka Yusuf menjauh dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu dibelenggu. Sesudah itu Yusuf memerintahkan tempat gandum mereka diisi dengan gandum, dan uang mereka dikembalikan ke dalam karung mereka. Juga bekal untuk di jalan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka lalu berangkat dari situ. Ketika seorang dari mereka membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, "Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku." Lalu mereka menjadi bingung. Mereka berpandang-pandangan, dan dengan gemetar mereka berkata, "Apa ya yang diperbuat Allah terhadap kita?" Ketika mereka sampai kepada Pak Yakub, ayah mereka menceritakan yang dialami mereka ini. Mereka bercerita pada Pak Yakub bahwa Yusuf menahan Simeon dan meminta Benyamin dibawa ke sana, ke Mesir, supaya Yusuf tahu bahwa mereka bukan pengintai, tetapi hanya membeli gandum saja. Dan ketika mereka mengosongkan karungnya semuanya, tampaklah adik-adik, di semua karung ada pundi-pundi uang dikembalikan. Pak Yakub juga melihat uang itu. Kemudian Pak Yakub berkata kepada mereka, "Aduh, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin hendak kamu bawa juga." Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, "Ayah, aku yang akan menanggung Simeon dan Benyamin dibawa kembali kepadamu." Tetapi Pak Yakub menjawab, Tidak boleh, karena Yusuf sudah mati, kakak Benyamin, dan hanya dia yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka kamu membuatku mati karena duka cita." Ingat ya adik-adik ya, Benyamin itu adik seibu dengan Yusuf. Nah, dari cerita ini kita bisa lihat adik-adik bahwa Tuhan yang dulu memberikan mimpi kepada Yusuf tentang masa depan Yusuf, sekarang mulai digenapi. Janji Tuhan kepada anak-anaknya, kepada kita semua adik-adik,
rancangan yang indah, itu semua akan digenapi. Hebat ya Tuhan kita. Tuhan selalu memberikan rancangan yang baik untuk anak-anaknya. Dan Tuhan pasti akan menggenapinya. Walaupun waktunya mungkin tidak sesuai dengan waktu kita. Kadang kita merasa, kok lama Tuhan? Tapi yakinlah bahwa Tuhan akan selalu menggenapi rancangannya yang terbaik buat hidup kita. Selama kita menantikan rancangan Tuhan itu, Tuhan sedang membentuk kita adik-adik supaya sifat kita, karakter kita menjadi baik. Oke adik-adik, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.